ketika di hari kiamat kelak tidak ada yang bisa menantang. Di dunia ada yang merasa bisa enggak juga, tapi merasa bisa menantang karena lupa diri. Karena itu Allah katakan Maliki Yaumiddin, di hari itu Allah lah Malik. Artinya apa? Mulkullah, kekuasaan Allah di hari itu tidak seorang pun yang berani tegak berhadapan dengannya. Di dunia banyak manusia-manusia congkak yang berani tegak berhadapan. Di masa lalu ada Fir'aun, ada Namrud, ada Qarun, ada Haman. Dengan sedikit diberi kekuasaan, sedikit diberi kekayaan, sedikit diberi pengetahuan, dia berani menantang Rabbul Alamin. Orang tersebut maghrur, tertipu oleh dirinya. Tetapi di hari itu kelak tidak. Karena itu kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah bertanya limanil mulkul yaum, siapa yang punya kekuasaan di hari ini, seluruhnya menjawab. Tidak ada yang berani keluar dari jawaban ini. Lillahil wahidil qahhar. Allah lah yang punya, yang maha esa, yang maha perkasa, yang menundukkan segala sesuatu. Jadi ketika kita kembali ke ayat wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, yang demikian itu mudah bagi Allah di hari itu, di hari kini pun mudah bagi Allah, cuma Allah tidak menginginkan. Kalau Allah ingin membukakan sesuatu yang disembunyikan oleh orang-orang itu, sulitkah bagi Allah? Tidak ada yang sulit, mudah sekali. Mudah sekali bagi Allah untuk mengungkap. Kita lanjutkan. Wa jama'a subhanahu bainal udwan waz zulm liyasmul al-'adzab kulla ahwalil irtiqab. Di Allah menyebutkan dua hal, udwan dan zulm, permusuhan dan kezaliman. Permusuhan maknanya apa tadi? Memusuhi aturan Allah, melampaui batas. Wa zulm, melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Supaya apa? Supaya azab tersebut meliputi kulla ahwal, seluruh keadaan yang dilalui oleh orang yang melakukan tindakan mencabik-cabik apa yang dibataskan, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tentu keluarlah dari ancaman tersebut orang-orang yang berbuat tanpa kesengajaan. Jadi seperti orang menghilangkan harta orang lain tapi tidak sengaja, seperti membunuh yang lain tapi tidak sengaja. Fa innahu yakunu zaliman wa alaihi daf'u iwad. Walaupun dia berbuat zalim atas orang lain, tetapi dia tidak dikenakan hukuman dikarenakan ketidaksengajaan, melainkan hukuman yang dikenakan kepadanya adalah mengganti saja. Sama aja orang kalau punya jawi, sapi ya, sapinya dia lepas. Nah, kemudian sapi ini jalan ke sawah orang, makannya padi orang yang sedang masak. Apakah dia zalim? Pada prinsipnya iya, karena merugikan orang. Tapi apakah dia udwanan? Ya tidak, karena dia tidak bermaksud untuk melampaui batas atau melanggar aturan, tapi dia terlepas. Nah, yang seperti ini dia tidak termasuk dalam ancaman ayat ini, tetapi dia tentu tidak bisa berlepas diri dari apa? Dari apa yang terjadi tersebut. Karena itu dituntut apa? Dia mengganti saja. Jadi jangan pula ada pula makan padi awak dijauhinya, awak bolo jauhi awak biar dimakan lo padinya. Tidak begitu caranya. Kita lanjutkan. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum
mudkhalan karima. Ayat 31 surat An-Nisa. In tajtanibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum, dan kami akan memasukkanmu sekalian mudkhalan karima, ke tempat masuk yang mulia. Nah, ini beberapa catatan penting dalam ayat ini. Yang pertama, ayat ini memberikan petunjuk bahwa perbuatan yang terlarang sebelum ayat ini adalah kabair. Membunuh diri itu, membunuh orang lain itu dosa besar atau tidak? Dosa besar. Apa dalil ayat ini? Karena ayat ini datang setelah ayat sebelumnya berbicara tentang larangan membunuh. Wala taqtulu anfusakum. Dan termasuk juga dosa besar adalah merampas atau mengambil harta orang lain dengan cara batil. Itu kan bukan dosa kecil. Nah, siapa yang bisa menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, di antaranya yang telah kita jelaskan pada ayat 29, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kemudian la taqtulu anfusakum. Siapa yang bisa menjauhi dosa-dosa besar? Di antaranya adalah yang dua tadi dan yang lain-lainnya, yang kamu dilarang untuk melakukannya. Nukaffir ankum, kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Berarti di sini ternyata yang menghapuskan kesalahan itu bukan taubat saja. Nah, taubat itu hanya salah satu dari penghapus kesalahan. Karena itu bersemangatlah melakukan hal-hal yang bisa menghapuskan kesalahan kita di masa lalu. Kenapa? Karena dosa kita ini terlalu banyak. Mulut berdosa, mata berdosa. Nah, mari kita cari apa saja yang menjadi alasan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sabab. Sabab, kalau dijadikan Allah sebagai sebab, seseorang mendapatkan ampunan. Tadi dalam ayat tadi apa satu? Menjauhi dosa besar. Kapan dikatakan orang menjauhi? Baru dikatakan orang itu ijtinab, menjauhi, kalau dosa besar itu mendekat kepadanya, ada di hadapannya, menggodanya untuk melakukannya. Dan bisa jadi ketika itu kalau dia tidak kuat, dia terjerat dengannya. Jadi kalau ada seseorang berhadapan dengan godaan untuk jatuh ke dalam perbuatan maksiat dosa besar, kemudian dia palingkan dirinya dari itu, apa yang dia peroleh? Takfirudz dzunub. Dia akan mendapatkan penghapusan dosa. Ima pu dosa ko ndak pai wak ke ustaznya lagi amplop tu ngaku ke nyonda
tidak ada ajaran seperti itu di dalam Islam. Jadi seorang ustaz tidak bisa memberikan pengampunan dosa. Ini berbeda dengan ajaran agama lain. Jadi di antara yang menghapuskan dosa besar itu kalau kamu menjauhi. Nah, kapan kata menjauhi itu terwujud? Ketika ada nak mendakik. Kalau nak mendakik itu tak ada menjauhi namanya itu. Jadi ketika ada godaan yang menghampir untuk kita jatuh ke dalam perbuatan maksiat, ketika itu kita berhasil untuk mengatasinya, kita tinggalkan kemaksiatan tersebut, maka kita mendapatkan apa? Nukaffir ankum sayyiatikum. Itu makna ijtinab. Jadi kalau ada godaan-godaan nanti kuatkan iman, segera berpaling. Dengan berpaling meninggalkan dosa besar tadi, kita mendapatkan anugerah. Apa anugerahnya? Allah menghapuskan dosa-dosa. Nah, tapi itu tidak berlaku untuk orang namanya ngajo mendakik. Adalah sebagian orang kok. Ambo biar paina kabar tu ya. Ambo mato mau tutui saya. Ambo tanya, ya tu cuma tu hitam ya supaya dia nampak je mata ada orang kamak jalalatan. Tidak, bukan begitu makna menjauhi itu. Maknanya adalah tidak menghampir. Kalau menghampir ke sana, hadir di tempat-tempat kemaksiatan itu, berarti itu yarta' haulal hima. Itu orang gubalo di tepi jurang namanya tu. Itu berbahaya malah. Perhatikan hadis yang diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-halalu bayyin. Di sini masyhur sebenarnya, cuma ujungnya yang sering tidak diperhatikan. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mustabihah. Faman taraka ma shubbiha alaihi min al-ithm kana limastabana atrak wa man ittara'a ala ma yashukku fihi min al-ism aw shaka an yuwaqi'a mastaban wal ma'asi imallah man yarta' hawla al-hima yusiku an yuwaqi'ahu. Yang halal itu terbukti, ada bayyinah, ada penjelasannya. Wal haram bayyin, yang haram itu jelas, tidak ada yang kabur sebenarnya. Nah, kalau ada antara keduanya, antara halal dan haram, itu yang disebut umur mustabihah, perkara-perkara yang subhat. Dia ada kemiripan dengan yang halal, ada kemiripan dengan yang haram. Waman taraka, siapa yang meninggalkan ma syubbiha, apa yang subhat tersebut, ragu aku, kau leh halal kau leh haram kau. Kalau subhat, sudah siapa yang meninggalkannya, maka berarti dia telah meninggalkan apa yang dia keragui. Kana limastabana atrak. Tentu kalau orang meninggalkan yang subhat, meninggalkan yang haram, akan lebih lagi. Wa man ittara'a, siapa yang berani untuk menempuh ma yashukku,
apa yang dia keragui dalam bentuk dosa, maka tentu dia akan mudah pula untuk menempuh perkara dosa yang lebih jelas. Jadi, rupanya subhat itu boleh dikatakan pintu. Jadi kalau ada nan abu-abu me dakik-dakik ke haram, tinggal salah. So sekali masuk awak karyaanan itu nan haram tak kakuk begitu. Wal ma'asi, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal ma'asi himallah. Segala kemaksiatan itu adalah daerah larangan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu daerah larangan Allah, nan haram itu maksiat. Wa may yarta' haulal hima, siapa yang menggembala atau menambatkan binatangnya di sekitar daerah larangan, yusiku an yuwaqi'ahu, berarti dia sudah hampir saja menerobos daerah larangan itu. Jadi kalau awak ingin meninggalkan kemaksiatan, tak usah berada di dalam kemaksiatan dengan alasan awak kuat iman wak tak serendah itu doh. Itu tak benar itu. Ada sebagian yang boleh pergi ke Bali itu biar pantai itu. Tapi iman mau tak goyang. Encik matu ambo sinan jalan-jalan ini. Ini bagaimana orang? Iman tak goyang, tapi cek mata berkeliaran. Jadi, makna intajtanibu, jika kamu menjauhi ya, kabair. Apa makna ijtinab? Makna menjauhi yaitu menjauhi ketika dia menghampir, ketika ada tantangan. Jangan masuk ke dalamnya, jangan menggembala di sekitarnya. Artinya apa? Awasi diri jangan sampai menghampirinya. Nukaffir ankum sayyiatikum, itu balasannya. Kami akan hapuskan dosa kamu. Itu yang pertama, penghapus dosa. Yang kedua, at-ta'at. Jadi penghapus dosa itu adalah ketaatan, ibadah-ibadah. Itu banyak yang dijadikan oleh Allah kalau dilakukan oleh hamba sebagai sebab dia mendapatkan penghapusan dosa. Haji mabrur, kan? Hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Kemudian man hajjal baita, supaya haji ke rumah ini, walam yarfus, tidak berkata kotor, walam yafsuk, tidak pula berbuat fusuk, raja'a ka yaumin waladatu ummuh, dia kembali lagi seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Wudu malah penghapus dosa. Jadi ada ibadah-ibadah. Zakat dosa. Karena itu jangan dikira amalan-amalan itu hanya mendatangkan pahala. Tidak. Dia tidak hanya mendatangkan pahala, dia juga sekaligus penghapus dosa. Karena itu jangan malih beribadah. Kemudian berikutnya di antara penghapus dosa itu apa? At-taubah. An-nasuh, taubat nasuha. Bahkan itu menghapuskan dosa syirik kalau betul-betul nasuh. Kemudian apalagi yang menghapus dosa? Al-ibtila'at allati tusibul muslim, ujian yang menimpa, sakit, bahkan duri yang menusuk sekalipun, semua itu hapus dosa.
ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alham yahammuhu illa kuffira bihi min sayyiati. Tidak ada suatu kesusahan, kesulitan, penyakit, bahkan kesedihan yang menimpa seorang mukmin, bahkan kegelisahan yang dia rasakan, dengan itu dihapuskan kesalahannya. Itu juga menghapus dosa. Apa lagi yang bisa menghapus dosa? Doa. Doa yang tulus dari orang-orang yang beriman, dari saudara kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan. Itu menghapus dosa. Kemudian fitnah. Bagi macam ujian yang datang. Dan yang paling utama penghapus dosa itu apa? At-tauhid. Iman. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam kalbu itu adalah syarat utama dosa bisa dihapuskan. Jadi amal-amal tadi yang sebanyak tadi itu tegak di atas apa? Nah, berarti bertambah banyak yang bisa menghapuskan dosa kita. Nah, kalau wak sadar wak banyak berdosa satu hari, ya sudah, perbanyak amal menghapuskan dosa. Tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi ketika dia menghampiri kita, menggoda kita, membujuk kita untuk melakukannya. Palingkan diri, nukaffir ankum sayyiatikum. Itu doa. Tak doa kepada kawan-kawan kita, doa namboyo, punkan supaya diampunkan dosa ambo. Apalagi kawan-kawan kita yang salih, salihah, itu menghapuskan dosa. Kemudian juga menghapuskan dosa adalah berbagai ujian yang menimpa. Karena itu pikul dengan kesabaran. Itu menghapuskan dosa. Jadi alangkah penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu kita banyak berdosa. Karena itu dia berikan banyak pencuci dosa itu. Masalahnya awak nandak nama ngerajon selama.